sahabat, selamat datang kembali di channel Leska TV. Usaha ternak kambing kacang merupakan salah satu kegiatan usaha agribisnis yang sangat menguntungkan. Apa sih kambing kacang itu? Lalu apa bedanya dengan kambing biasa? Mengapa pilih kambing kacang bukan kambing pada umumnya? Serta bagaimana cara ternak kambing kacang? Mari kita bahas. Kambing kacang, menurut Kakak Bibi, adalah kambing yang perawakannya lebih kecil daripada kambing biasa. Ciri khas lainnya yaitu kulitnya berwarna coklat, hitam, putih, atau kombinasi ketiganya. Meskipun perawakannya lebih kecil dari kambing biasa, kambing kacang mempunyai banyak kelebihan sehingga sangat patut sekali untuk dikembangkan. Kelebihan kambing kacang antara lain mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan, tidak mudah atau tahan terhadap serangan penyakit, dan perawatannya yang terbilang mudah. Mengingat tingginya permintaan daging kambing setiap tahunnya, maka kegiatan usaha agribisnis ternak kambing kacang menjadi alternatif usaha sekaligus investasi yang menarik untuk bekal masa depan. Sahabat tak perlu khawatir bagaimana cara menjual kambing kacang, karena banyak orang gemar makan kambing. Permintaan kambing juga meningkat tajam saat musim kurban. Nah, sebelum memutuskan untuk membudidayakan kambing kacang, sebaiknya pikirkan dulu seberapa besar skala usahanya. Hal ini berhubungan dengan berapa modal awal untuk memulai bisnis budidaya ini. Untuk memulai budidaya kambing kacang, Anda membutuhkan lahan, kandang, bibit, pakan, dan tenaga kerja. Untuk lebih detailnya, simak informasi berikut ini. Cara ternak kambing kacang untuk pemula. Jangan lupa subscribe ya sahabat, untuk membantu channel ini terus berkembang, agar dapat menyajikan banyak informasi untuk sahabat semua. Satu, persiapan lahan. Sekarang langsung saja kita membahas tentang bagaimana tahapan budidaya kambing kacang. Hal yang pertama adalah persiapan lahan. Lahan yang dibutuhkan tidak harus luas, menggunakan pekarangan rumah yang terlihat cukup luas, apalagi jika jumlah kambing yang dibudidayakan tidak dalam skala besar. Lahan bisa berupa tanah milik sendiri ataupun menyewa. Karena masih tahap pemula, tentu saja lahan atau tanah yang Anda butuhkan tidak perlu luas. Jika menggunakan tanah milik sendiri, maka akan semakin mengurangi jumlah modal yang dikeluarkan, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan uang sewa tanah. Luas tidaknya tanah yang Anda butuhkan juga tergantung berapa banyak bibit atau indukan kambing kacang yang ingin Anda ternakan. Dua, pembuatan kandang kambing kacang. Selanjutnya, pembuatan kandang kambing kacang. Bahan pembuatan kandang kambing kacang tidak harus dari bahan kayu atau baja ringan yang mahal. Cukup menggunakan bambu saja. Yang penting kandang bersih. Kandang untuk tempat kambing dibuat menyerupai rumah kecil yang lantai kandangnya lebih tinggi dari tanah. Sediakan tempat untuk meletakkan pakannya juga. Atapnya sebaiknya pakai genteng atau asbes, jangan seng karena bisa membuat kambing kepanasan saat terik matahari. Setelah kandang jadi dan siap pakai, siapkan bibit kambing kacang yang berkualitas. Bibit atau indukan yang perlu dipersiapkan minimal sepasang, seekor jantan dan seekor betina. Indukan yang berkualitas mempunyai ciri-ciri antara lain, sehat, tidak cacat, berkaki lurus dengan badan panjang, warna bulu bersih dan segar, tidak pucat. Pertumbuhan tidak abnormal, nafsu makan tinggi, berpenampilan gagah, aktif dan gesit bergerak, dan memiliki keinginan yang tinggi untuk kawin. Tiga, penyediaan pakan.
Pakan yang digunakan untuk kambing kacang umumnya berupa dedaunan ramban. Daun yang sering dijadikan makanan kambing kacang adalah daun pisang. Daun pisang mudah sekali ditemukan, khususnya lagi di pedesaan. Akan sangat bagus lagi jika Anda memiliki kebun pisang sendiri, sehingga Anda tidak membutuhkan biaya tambahan untuk penyediaan pakan. Supaya kambing kacang bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat dan cepat, jangan lupa berikan probiotik dan temulawak. Probiotik ini diberikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan nutrisi kambing kacang. Frekuensi untuk pemberian probiotik dilakukan minimal seminggu sekali untuk menunjang kesehatan kambing kacang yang dipelihara. Sedangkan temulawak bermanfaat untuk menambah nafsu makan kambing. Pemberian temulawak dianjurkan secara rutin, minimal seminggu sekali. Pemberian temulawak terbukti dapat meningkatkan berat badan kambing hingga 300%. Empat, pemberian vaksin. Vaksinasi pada kambing seringkali dianggap remeh. Padahal proses vaksinasi pada kambing kacang sendiri juga sangat diperlukan agar kambing terhindar dari serangan penyakit yang dapat menimbulkan kerugian dalam usaha budidaya kambing kacang ini. Vaksin untuk kambing berupa suntikan harus dilakukan oleh ahlinya. Untuk kegiatan vaksinasi, Anda bisa menanyakan ke Dinas Peternakan di kota Anda. Lima, melakukan perkawinan. Perkawinan kambing kacang dilakukan jika usia kambing sudah cukup siap kawin, yakni saat usia kambing betina berumur 8 bulan. Cara melakukan perkawinan kambing kacang cukup sederhana saja, yaitu cukup dekatkan kambing jantan dan betina agar saling suka dulu. Jika itu sudah berhasil, maka tanpa Anda minta, perkawinan akan terjadi dengan sendirinya. Jika Anda kesulitan melakukannya sendiri, Anda bisa meminta bantuan orang lain yang jauh berpengalaman dalam hal budidaya kambing kacang. Sebagai pemula, Anda bisa mulai dengan satu pasang induk kambing kacang jantan betina yang saya rasa tidaklah terlalu sulit, dengan harga bibit berkisar 1-2 juta rupiah per ekor. Untuk pembuatan kandang, Anda bisa menggunakan ukuran standar 1,25 meter x 2 meter, di mana ukuran kandang tersebut cukup untuk menampung satu indukan dengan anaknya. Jadi, untuk beternak sepasang kambing kacang, Anda bisa mulai dengan membuat 2 kandang masing-masing berukuran 1,25 meter x 2 meter. Tentunya dengan biaya pembuatan kandang yang cukup murah. Bagaimana sahabat? Tertarik beternak kambing kacang untuk pertama kali? Semoga informasi ini dapat menginspirasi sahabat. Terima kasih. Salam Reska TV.